Hai teman, kembali lagi bersama saya dengan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Saya ucapkan terima kasih serta saya doakan kepada teman-teman yang membaca maupun mendengar cerita ini agar diberikan kesehatan, jikapun ada yang sakit, diberikan kesembuhan, serta dilancarkan segala aktivitasnya serta rezekinya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 35. Kenapa dilepas? Tanya Alika. Biar nggak dilihat orang. Kamu risih kan kalau dilihatin orang? Jangan salah sangka. Mas nggak marah kok, jawab Safik tersenyum. Alika malah bergelayut manja di lengan suaminya. Nanti pulang kajian mampir di sini ya. Insya Allah, lagi pula nanti kita pulang jam 8, pasti masih ada. Syafiq berkata sambil melihat sekitar yang sudah cukup ramai, meskipun kebanyakan orang tua yang membawa anak-anaknya. Berbicara soal anak, Syafiq juga menginginkan anak. Tapi itu tentu bukan kuasanya. Ia hanya bisa berusaha dan berdoa. Lagi pula pernikahan mereka baru seumur jagung. Tapi Syafiq sama sekali tidak akan menunda memiliki anak, apalagi sampai memakai alat kontrasepsi. Ia hanya akan mengikuti alurnya seperti apa. Berdoa agar Allah segera memberikan kesempurnaan dalam rumah tangganya dengan mendatangkan malaikat kecil di tengah-tengah mereka. Saat sampai di masjid, jamaah sudah penuh. Mereka tentunya sangat antusias mendengar kajian ustaz tampan itu. Semua mata tertuju pada Alika karena untuk pertama kalinya Syafiq datang bersama seorang perempuan. Habis selesai, jangan pulang duluan, tunggu mas ya, pesan Syafiq. Iya, Alika mengangguk. Alika mendapatkan tempat duduk di bagian paling belakang, di pojokan. Tapi ia lebih nyaman di tempat itu, karena jika mengantuk bisa langsung bersandar pada tembok. Neng istrinya Ustadz Syafiq, tanya salah seorang ibu-ibu yang memiliki jiwa penasaran tinggi. Alika tersenyum kaku. Iya bu. Masya Allah, ternyata Pak Ustadz istrinya cantik banget. Kapan-kapan Neng ikut juga kajian khusus ibu-ibu. Sekalian Neng yang isi kajian. Dek. Alika meremas tangannya. Ia merasa malu. Jelas sebagai istri seorang ustadz, ia tidak tahu mengenai ilmu agama. Dan sekarang ibu-ibu malah memintanya untuk mengisi kajian. Alika merutuki dirinya dalam hati. Andai ia tidak datang, ia tidak akan disudutkan begini. Ia bingung harus menjawab apa. Gimana Neng? Mau ya? Biar di masjid ini ada pengisian kajian yang lain juga. Soalnya kalau sama Ustazah Siti bawaannya ngantuk, ungkapnya. Ibu sebelahnya menyenggol. Shh, nanti ada yang lapori gimana? Jangan ngomong sembarangan, tegurnya. Alika bisa bernafas lega saat azan maghrib berkumandang. Ia jadi tidak harus melayani ibu-ibu rempong itu. Selesai sholat maghrib langsung dilanjutkan dengan kajian. Saat sang suami naik ke atas mimbar, Alika terus menatapnya. Tidak hanya orang tua yang hadir di situ, tapi banyak juga anak muda, apalagi para gadis-gadis yang datang hanya karena ingin melihat Syafiq. Lelaki itu begitu, tapi ia tidak pernah menanggapinya. Saat pembukaan dan mulai ceramah, Alika tidak fokus. Ia malah melihat sekeliling. Pandangan para gadis yang mengagumi Syafiq membuat hati Alika terbakar. Ia menengus kesal dan lebih memilih mendengar ceramah. Oleh karena itu, saya kasih tahu amalan. Insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Sedekah subuh. Kenapa saya berkata sedekah subuh? Bukan berarti tidak boleh sedekah di waktu yang lain. Semua sedekah di waktu apapun boleh. Tapi sedekah subuh itu termasuk sedekah terbaik. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat, tugasnya mendoakan orang yang bersedekah di subuh hari. Allahumma ati munfikon khalafah. Ya Allah, gantikan yang lebih baik bagi orang yang infak di subuh hari. Perempuan yang lagi halangan di subuh hari sebelum beraktivitas isi sedekah subuh.
Anda tidak usah susah-susah mencari anak yatim atau orang miskin di subuh hari. Kita harus punya kotak amal, bisa bikin dari botol kaleng atau beli celengan di pasar. Banyak ya. Setiap setelah sholat subuh, sebelum beraktivitas, isi sedekahnya. Apalagi kalau bersedekah disertai doa. Begitu Anda sedekah, sebutkan hajatnya. Contoh ya, ya Allah, dengan berkah sedekah ini, saya ingin nikah. Mudahkan jodoh. Nikah lagi juga boleh, nggak apa-apa. Gelak tawa terdengar dari barisan terdepan, tempat para bapak-bapak. Sedangkan dari tempat duduknya Alika, mendelik tidak suka. Padahal Syafiq mengatakan itu bukan untuk dirinya sendiri. Itu hanya guyonan agar suasana tidak terlalu mengantuk. Syafiq memang sengaja tidak langsung mengajarkan pada Alika face to face. Lebih baik saat berceramah seperti itu, karena Syafiq juga jarang mengajari Alika sendiri. Ia kadang meminta bantuan ibunya, karena Syafiq mencari yang ternyaman untuk Alika. Bukan karena ia tidak bisa. Amalan ini dahsyat, manfaatnya banyak untuk menyembuhkan penyakit, mengabulkan hajat, memudahkan urusan. Nah, kalau ada yang suka marah, berdoa setelah isi sedekah. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, tenangkan hati, tenangkan jiwa saya agar tidak emosi lagi. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, karuniakan aku seorang anak penghafal Al-Quran. Kok aku gak pernah lihat mas sedekah? Tanya Alika polos. Syafiq tersenyum. Kebaikan yang kita lakukan gak perlu orang lain tahu, sayang. Bisa saja saat kita melakukan kebaikan ada timbul rasa riak. Nah itu yang dihindari. Dan salah satu sedekah yang baik itu sedekah secara sembunyi-sembunyi, terang Syafiq. Alika mengangguk-angguk mengerti. Tapi tadi mas bilang boleh berdoa kalau mau nikah lagi. Emang mas mau nikah lagi? Perempuan itu menatap curiga sama suami. Emang kamu mau mas nikah lagi? Syafiq malah melayangkan pertanyaan balik pada Alika. Ya enggak dong, aku enggak sudi dimadu, sunggutnya. Syafiq terkekeh geli. Mas juga enggak mau berbagi cinta, karena cinta mas cuma buat kamu seorang. Alika langsung menyentuh pipinya yang terasa panas setelah mendengar penuturan Syafiq. Lelaki seperti Syafiq ini sudah sangat langka. Ia begitu setia saat istrinya sendiri menolaknya. Padahal banyak di luar sana yang bersedia untuk menjadikan istri simpanan Syafiq. Tapi Syafiq tidak serendah itu. Mungkin lelaki lain bisa saja melakukan itu, tapi Syafiq tidak akan pernah. Ia menjaga kesetiaannya untuk sang istri. Tentang Alika yang kadang masih sulit diatur, itu adalah ujian Syafiq. Ia harus bisa melewatinya. Karena ujian rumah tangga itu beragam. Ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan mertua atau iparnya, ada yang diuji dengan perekonomian, dan ada pula yang diuji masalah keturunan. Allah itu memberikan ujian dan cobaan sesuai kemampuan hambanya. Tidak mungkin Allah memberikan masalah di luar batas kemampuan hambanya. Dan setiap masalah sudah satu paket dengan penyelesaiannya. Hanya bagaimana kita sabar untuk menjalani nanti. Dan juga akan terlewati badai kehidupan yang menerjang. Aku mau itu. Alika menunjuk penjual permen harum manis atau rambut nenek. Ayo. Syafiq merangkul pundak sang istri sambil berjalan. Beli 2 pak, pinta Alika. Enggak, kebanyakan, tanya Syafiq. Mas enggak mau? Syafiq menggelengkan kepalanya. 1 aja buat berdua, ucapnya. Pelit, bukan pelit, biar romantis. Akhirnya mereka hanya membeli 1 karena Syafiq juga tidak terlalu suka makanan yang manis. Sebelum semakin banyak orang, mereka keluar dari pasar malam itu. Syafiq menahan tangan Alika yang membuka plastik harum manis itu. Makan di rumah aja ya, tegurnya. Kenapa? Sambil jalan kan gak apa-apa, sahut Alika. Makan atau minum itu gak boleh sambil berdiri. Berjalan, apalagi berlari, pesan Syafiq. Iya, berdiri, berjalan, terus apalagi? Berlari.
Ya, ya kali, makan sama minum sambil lari, yang ada tersedak. Alika tertawa. Rasa lelah setelah seharian mengurus rumah tidak dirasakan lagi oleh Alika. Ia bahkan sangat semangat untuk keluar bersama suaminya. Jam 8 lebih mereka baru sampai di rumah. Alika sudah tidak sabar untuk memakan harum manis miliknya itu. Melihat istrinya begitu ceria, sudut bibir Syafiq tertarik otomatis, membentuk senyuman. Alika menyodorkan itu pada Syafiq. Lelaki itu hanya memakannya satu gigitan. Gak enak ya? Tanya Alika. Enak kok, cuman mas gak terlalu suka aja yang manis, jelas Syafiq. Berarti mas gak suka sama aku dong. Dahi Syafiq berkerut. Apa hubungannya? Aku kan manis. Alika tertawa. Begitu lepas, seperti tidak ada beban hidupnya. Syafiq ikut tertawa mendengar tawa Alika yang begitu renyah. Syafiq mengambil posisi ternyaman. Ia merebahkan tubuhnya dan menjadikan paha Alika sebagai bantalan. Ia bisa dengan leluasa menatap istrinya dari bawah. Pesona dan kepolosan Alika selalu sukses membuat Syafiq tidak berdaya. Permisi dulu, aku mau cuci tangan, ucap Alika. Syafiq bangkit. Tapi nanti kesini lagi ya. Iya, mas mau dibikin minuman sekalian, tawarnya. Boleh, teh rosella aja ya, tanpa gula, pintanya. Alika mengangguk lalu bergegas ke dapur. Selain tidak suka yang manis, Syafiq juga selalu mengatur asupan gula. Ia begitu teliti soal makanan. Kemarin saja saat Alika mengajak untuk makan mie, sebenarnya Syafiq ragu. Tapi demi istrinya, ia ikut. Syafiq selalu menjaga pola hidup sehat, berbanding terbalik dengan Alika yang bisa makan ini dan itu tanpa berpikir apakah makanan itu sehat atau tidak jika terlalu sering dikonsumsi. Emang enak ya kalau teh gini nggak pakai gula? Alika datang membawa secangkir teh rosella di tangannya. Enak, cobain aja, sahut Syafiq. Alika langsung menyerahkan teh itu pada Syafiq yang sudah mengubah posisinya menjadi duduk. Syafiq malah menyodorkan gelas itu pada Alika. Apa? Tanya perempuan itu. Cobain. Alika menyeruput teh itu sedikit dan ekspresi wajahnya berubah. Asem, ujarnya. Tapi ini bagus untuk kesehatan, apalagi buat kamu yang pecinta jajanan anak-anak, terang Syafiq. Alika menahan Syafiq yang akan meminum teh bekasnya, apalagi di bekas bibirnya tadi. Syafiq menolak saat Alika akan membuatkan teh yang baru. Hal romantis yang Rasulullah lakukan, minum dari cangkir yang sama bekas istrinya, tutur Syafiq dengan senyum menawan yang membuat jantung Alika selalu menggila. Bibir itu kembali merebahkan tubuhnya di sofa. Lelaki itu kembali merebahkan tubuhnya di sofa dan tangga. Alika mengusap lembut kepala suaminya. Mereka berbincang ringan sambil menunggu rasa kantuk datang. Quality time, cara mengekspresikan perasaan sayang kepada pasangan dengan cara menghabiskan waktu bersama. Hal yang jarang dilakukan pasangan zaman ini, karena mereka terkadang sibuk dengan dunianya sendiri, masing-masing memegang ponsel. Tidak sadar jika hal seperti itu berpengaruh pada hubungan mereka. Dan bersambung, terima kasih saya ucapkan. Sampai berjumpa kembali pada bab berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa.